dimulai ayat 97, 98 dan 99. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad na'lam, dan sungguh kami Allah mengetahui, annaka, sesungguhnya engkau Muhammad, yadhiqu sadruka, dadamu itu sesek. Dodo sesek itu karena sumpah. Jadi Rasulullah itu pernah sumpah, itu pernah. Kalau Rasul aja pernah sumpah, apalagi kita langganan. Ya. Jadi orang sumpah itu ternyata normal. Jadi kalau ada orang cerita ke sampean, itu nggak mas, aku sumpah. Sampean jawab normal. Normal. Kalau ada orang kok nggak pernah sumpah, itu berarti gendeng. Sampai lihat kok gendeng, nggak katoan ya. Terus nanti sumpah belas, terus entek sebagai. Jadi Rasulullah itu pernah sumpah. Bima yakulun, disebabkan oleh ucapan orang-orang kafir Quraisy. Abu Jahal itu kalau simpangan Rasulullah itu nggak pernah nyebut namanya, padahal itu masih keluarga itu. Jadi kalau simpangan itu Abu Jahal nyebutnya itu dem, Rasulullah itu loh gendeng, dem, Masya Allah. Dan itu bukan sekali dua kali itu. Itu selamanya kalau ketemu ya gitu. Itu yang Abu Jahal. Belum yang Abu Lahab. Masya Allah, Abu Lahab itu diterangkan dalam tafsir Al-Marahim. Abu Lahab itu kalau Rasulullah pengajian mesti ikut. Jadi kalau Rasulullah ngaji di mana-mana mesti ada Abu Jahal itu. Dan duduk itu mesti paling belakang. Makanya sampai kalau ada pengajian jangan suka duduk yang belakang. Itu tempatnya Abu Lahab. Biasanya kalau pengajiannya suka mundur. Kalau Rasulullah misalnya menyampaikan, para kaum muslimin, mari kita menyembah Allah. Abu Lahab itu mau berdiri muni pucuk mat pucuk. Jadi selalu membuat isu. Makanya kalau saya ingat sekarang ini banyak orang suka buat kisruh itu, ya itu mesti jadi turunannya Abu Lahab. Suka buat kisruh di kantor, buat kisruh di negeri Indonesia, buat kisruh. Masya Allah, sampai di RT mesti buat kisruh. Rapat kok mesti ono wong itu, mesti rame. Usul tok karena juga belas. Nah itu bahasa Arabnya al-Ghadabus. Memang mulai dulu mesti ono wong model ini. Cuma ganti casing gitu. Jadi model-model orang Abu Lahab, Abu Bakar ada. Jadi kalau ada masjid misalnya, ada orang itu dermawan di masjid, itu cik turunannya Abu Bakar. Ngono sing gawe kisruh tok, ngono tok kan nyumbang. Nah, itu turunannya Abu Lahab. Jadi casingnya itu aja yang ganti. Orangnya watak-wataknya ya hampir sama dengan yang dulu. Nah, Abu Lahab itu diterangkan di tafsir itu rambutnya panjang, terus dikelabang dua, dicat rambutnya Abu Lahab itu. Makanya sampai sekarang itu ada anak suka ngecat rambut itu. Ini turunan itu, Abu Lahab. Saking mokongnya Abu Lahab sampai ada surat khusus
Abu Lahab itu tabbat yada bilabi wa tab. Dan itu sama istrinya, wa imra'atuhu hammalatal hatab. Suaminya itu tukang gawe kisruh, istrinya tukang fitnah. Masya Allah. Saya itu kadang-kadang kalau baca koran berita ada Pak Sutri, pasangan suami istri tertangkap pengedar sabu-sabu, mesti lihat berapa ketujuh ini cek turunan ya. Jadi pasangan suami istri sama-sama membuat makan sampai sekarang. Nah, Rasulullah itu sumpek hatinya karena ucapan-ucapannya orang-orang kafir. Makanya sampean yang merasa jadi takmir masjid, jangan pernah berpikir bahwa orang jadi takmir masjid itu selalu disenangi jamaah. Jangan pernah berpikir itu. Enggak ada itu. Mesti ono sing bagian tukang fitnah itu, tukang rasa-rasa, bisik-bisik tetangga. Ya memang perjuangannya ya seperti itu. Sampean pengurus RT, RW sama itu. Nanti tanggal muda pakai batik baru dirasanya begitu. Belum hadiahnya mana? Tari-tarian yang mulai itu mesti. Padahal bagi-bagi dia. Ya memang begitu. Jadi nggak ada orang berjuang di dalam sebuah kebaikan lancar-lancar tanpa ada ujian. Nggak ada. Sampai yang mendirikan Al-Muhajirin ini, saya yakin tantangannya banyak, tantangannya besar. Itu nggak pasti itu. Semua perjuangan, semuanya tanpa terkecuali. Sampai kapan, Pak? Ya sampai kapanpun. Selama ada perjuangan, pasti ada tantangan. Itu nggak bisa. Oh itu kalau wayang itu pakem namanya. Pakem itu pakem. Pakem itu ya pakem lah. Ada pendowo, mesti ada Rowo. Ya, yang Jawa asli mesti tahu. Sehingga bahasa Jawa itu sekali. Saya ini sebenarnya juga gak ngerti Jawa. Saya ini paling bangsa ini aslinya. Cuma mulai SMP di Jawa, jadi kerumuh lah itu. Apalagi kumpul topan itu tambah tahu. Nah, jadi itu ya itu hidup. Gitu. Jadi nggak ada orang berjuang lurus-lurus saja, nggak ada. Masjid sampean pakai AC ini yono sing seneng yono sing sumpek ya. Sing seneng itu sing lemu-lemu ini. Sing buru-buru sumpek. Apalagi nggak ngerti kalau ada AC, jadi pakai baju biasa, terus gak kaos sandra, seliling-seliling. Jadi itulah itu. Makanya Rasulullah itu juga begitu. Annaka sesungguhnya engkau Muhammad yadiku sadruka. Domo-domo itu sesek, sumpek, manusia. Walaupun Rasul itu tetap manusia, rasa sumpek itu punya. Nah, lalu orang itu kalau sudah sumpek, apa yang harus dilakukan? Pertama, fasab, harus selalu berpikiran yang jernih, harus selalu mensucikan Allah. Jangan malah gampang suudzon, tambah stres. Orang itu suudzon, gampang stres. Ada tetangga bangun rumah, suudzon, kerja pun bangun lah. Sing bangun gak mikir, tonggone malah mikir. Yang bangun gak pernah mikir, cuma datang tanya dok, kurang apa ini Pak? Tanya sama tukang, sama mandornya. Anu Pak, semennya ini kayaknya kurang 1 truk. Oh ya, nanti
sore datang. Sing tanggane mikir. Iso. Lucu orang sudan itu lucu, stres. Nanti rumah jadi dimasuki, beli mobil baru, masuk rumah sakit ya. Opnam. Di rumah sakit dijenguk, jenenge tonggo, tambah mate. Kasihan orang gampang sudah itu kasihan. Orang stres. Itu gak akan pernah bisa menyelesaikan masalah. Sebab kuncinya menyelesaikan masalah itu dengan hati yang bersih, pikiran yang bersih. Jadi selalu berprasangka yang baik, khusnudun, fasabi. Sampean saja suami istri ya, suami istri selalu curiga, nggak pernah enak itu di rumah tangga. Suami telat, istri curiga. Assalamualaikum, istrinya mau curiga. Selam. Namanya curiga. Selam. Baru datang. Ya iya gini loh kok sudah jelas baru datang kok ditanya. Nah iya kok baru datang. Ya iya memang baru datang. Kan ada rapat dengan rapat apa-apa. Suami sudah capek disuudon, istrinya ngomong bilang gak mandi dah, males. Padahal suami ngomong males itu karena omongan istrinya itu. Istrinya malah gak enak ngomongin. Makanya dah jangan suka mandi di kos-kosan. Wis rumah tangga neraka itu. Walaupun istrinya cantik, suami ganteng, neraka itu. Karena selalu suruh. Akhirnya istrinya gak bisa tidur. Pegang HP, mainan HP apa. Suaminya itu kok curiga. Sama siapa? Masya Allah. Itu walaupun secara duniawi kecukupan, tapi hati pun gak pernah tenang. Karena apa? Selalu syukur. Jadi kalau ada masalah, hilangkan itu sifat syukur. Gampang sakit hati, hilangkan itu. Ini memang kuncinya. Quran itu kuncinya itu fasabbih. Sucikan hatimu, sucikan pikiranmu. Yang kedua, bihamdi rabbika. Selalu bersyukur dengan apa yang ada. Jangan pernah mengatakan yang lain kecuali alhamdulillah. Harus itu. Tapi memang berat. Syukur itu mudah. Ya mudah diomong, tapi tidak mudah dilaksanakan. Syukur. Sampean punya istri cerewet. Itu padahal ayatnya bilang syukuri. Sing lanang, aduh syukur. Ben suwek. Tapi menurut ayat Al-Quran apa syukuri. Kalau istrimu cerewet itu berarti masih hidup. Kalau sudah nggak ngomong kayak mati sudah. Disyukuri saja. Dicari dan dipikir sisi positifnya. Kadang-kadang maaf ya, ada suami punya istri cewek, itu positifnya apa? Suami yang mau berbuat gak bener, itu eling bojo itu mesti gak situ. Ini tuh gak molo ya. Gak usah. Kalau putih SMS jupis, gak usah. Makanya ya, ini konangan tambah geger ngasih piling gitu. Gak usah. Kan ada sisi positifnya. Coba kalau istrinya lemar, klemer, ya yo, amblas temen sing lanang. Kedodol pede. Ya Allah, semua yang diberi
diberikan Allah di dunia ini, Pak, tidak ada yang sempurna. Siapapun punya kelebihan, tapi juga punya kekurangan. Kelebihannya itu aja yang dilihat. Nanti akhirnya apa? Alhamdulillah. Jadi harus selalu alhamdulillah. Kelebihannya ini yang dilihat. Di dunia ini gak ada barang sempurna yang gak ada, orang sempurna yang gak ada. Namanya dunia. Yang sempurna itu hanya surga. Makanya besok orang masuk surga itu tidak ada satupun yang menyesal. Senang tok. Nah sebaliknya yang masuk di neraka itu nggak ada senangnya belas, super tok. Nah, yang kadang-kadang senang, kadang-kadang super itu ya di dunia ini. Kalau kita lagi ya bahagia sih, duit cukup, bapak sehat, bojo betah, bahagia. Begitu ada masalah di kantor sumpek nanti, ya itu sini dulu. Jadi yang tidak pernah ada sumpeknya ini hanya di surga. Di surga itu sudah gak ada pengajian ini pray ya, sholat pray, pokoknya seneng-seneng. Masya Allah, Masya Allah. Jadi di surga itu memang tempatnya orang senang-senang. Dan sudah gak ada larangan apa-apa. Gak ada. Siapa mau senang-senang sama siapa? Umpama ya di dunia gak kelakon lah. Ya wis diomongin ya, ketemu yang surga ya. Nah podo mlebunin. Begitu ketemunya rokok lah. Subhanallah. Makanya karena di dunia ini tidak ada barang sempurna, maka yang ada itu harus selalu alhamdulillah, disyukur. Maaf ya, nggak ada orang tua kepingin punya anak nggak lulus, itu kan nggak ada ujian. Tapi kenyataannya kan tidak semua anak itu lalu dia lulus. Nah, saya itu sering dengar orang tua terlalu nemen mengeluh. Anaknya ngomong, Pak, maaf ya Pak, Abang gak lulus ya Pak. Astagfirullah. Padahal anak itu bener, ngaku itu bener. Sudah gak lulus itu goblok. Itu kalau gak kuat bisa lari bunuh diri. Salah. Oh sudah ujian dia sudah belajar gak lulus ya wis kan. Gak lulus Pak ya wis apa nak. Oh bahagia itu kan sekolah itu dok lian aja. Loh seneng anak. Kamu ya Pak kamu goblok-goblok dikit. Ya cuma terus dimotivasi gitu. Dimotivasi. Jadi seringkali kita ini apa nih? Maunya itu menuntut anak itu kayak sempurna. Harus nilainya baik. Ya iyalah kalau memang itu iya. Coba sudah belajar, sudah ujian, bahkan sudah apa istilahnya? Kursus itu. Masya Allah. Anak saya itu ya karena saya sama istri saya itu backgroundnya lain. Saya itu dulu sekolahnya ya sekolah ecek-ecek, sekolah mudah, lulus yes, gak pernah ranking saya, gak pernah. Tapi ya gak pernah kan lulus tapi ya itu tapi istri saya itu memang backgroundnya wah sekolahnya bonafit, kuliahnya jauh bayar, kursus bahasa Inggris, wah anaknya itu tahu kursus ini. Saya ya. Di anaknya ini kursus ini ya. Tiba ini kekeran. Ya, sudah.
Kalau saya itu, prinsip saya, anak ini mau sekolah di mana, mau kursus apa, sing penting manfaat barokah itu. Tapi nggak bisa dengan cara berpikirnya lain. Maunya itu pokoknya jangan sampai nilai itu 6, 7 aja dimarahin. Gimana ini ada 7? Wah, saya kalau udah marah ngalih saya. Aku di sini ya sulit. Cuma kaknya ngomongnya ngarep. Masya Allah. Ya kocoknya ibu-ibu beribu. Maunya anak itu harus koyok-koyok kalau kekurangannya lah gitu. Ya janda. Kemarin itu kan sudah khusus taekwondo, khusus apa itu robot, khusus bahasa, khusus umum lah. Hari mulai geblak. Nah saya di kamar, nggak berangkat ke video. Kalau Abi nggak apa-apa, ya ngomong sama Umi capek. Gimana Umi? Ya, Uminya khusus. Kok nggak diberi kesempatan 11? Saya itu kadang ngesak kadang-kadang. Ngomong loh. Gak apa-apa. Ya Allah. Saya ini kan ngakuin Bang, anaknya orang melarat. Saya ini melarat ada pol. Jadi misalnya sekarang pol. Melarat pol. Jadi saya itu yang ada cuma syukur, alhamdulillah syukur, alhamdulillah itu dok. Ayatnya ya jelas, la in syakartum la azidannakum. Orang itu kalau pandai bersyukur ditambah terus nikmatnya. Ya karena pikirannya lain, jadi yes aku ya sikap kegeeran es malu. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang itu kalau punya masalah, wakum minas sajidin. Jangan pernah meninggalkan masjid. Harus masuk masjid, sholat maksudnya. Masjid terus layak-layak, tambah sumpah. Maksudnya itu sholat jamaah, banyak-banyak sujud. Makanya kayak jenengan ini auranya kan aura bahagia. Pertama subuh datang ke masjid kan mesti waras sampai. Waras, hati-hati ini waras. Loh kan banyak yang waras fisik tapi nggak waras hati ini. Itu jenenge iman yang greges. Nggak pernah sama masjid. Tapi kalau cerita Mekah Madinah itu lekor ya. Wah saya waktu umroh. Tapi gak pernah ke masjid. Mulai kati lo bingung ngasihnya ya. Belum dia. Kalau boleh suaraku malas saya kayak setan. Kalau boleh nerokok Jumatan. Kan ada catatan. Cerowo itu Mekah Madinah lowe. Kalau gak pernah ke masjid. Masjidnya waktu di Mekah Madinah itu. Padahal ayatnya setiap orang punya masalah, jadikan masjid itu tempat menyelesaikan. Apalagi di dalam surat Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Selesaikan urusanmu itu dengan sabar dan sholat. Jadi ayatnya itu menyebut sabar dulu, sholat. Gitu loh. Mengapa? Karena banyak orang sholat gak sabar. Sholat, cepet itu kan ada. Wow, bismillah sambil banget tuh. Idina siratal mustaqim lo gak kecekel. Bismillah tuh. Cara mereka. Makanya dalam ilmu fikih sholat itu harus tumak. Begini Bang, sampai kalau lihat orang itu walaupun mau agama pinter, mau Quran enak, bahas agama fasih, tapi kalau nggak pernah jamaah
aslinya orang munafik. Cuma ini sampai kau lah yang ngomong itu ngomong aku enggak pernah ke masjid Al-Wajir terus maaf ya Pak, munafik Bapak ya. Ya jangan. Itu tidak ya. Ya jangan. Tapi ya orang munafiknya kelas-kelas model begini. Masya Allah, ngomong agama pinter, tapi gak pernah ke masjid. Masya Allah. Padahal waktu minas sajidin, jadilah kamu orang yang ahli sujud di masjid itu tempatnya. Kayak jenengan ini jamaah subuh tadi Pak. Ini hadis riwayat At-Tirmidzi. Orang itu kalau jamaah subuh itu seakan-akan sholat sepenuh malam. Mulai isya sampai subuh sholat, barokahnya subuh tadi jamaah. Kalau sholat isya jamaahnya sama dengan separuh malam. Masya Allah. Saya setelah baca hadis itu Pak, hampir gak pernah isya gak jamaah, subuh gak jamaah, hampir gak pernah. Selalu cari ya teman untuk jamaah di mana saja kalau isya sama subuh. Makanya beruntung panjenengan salah waras lemu. Makanya kok kuliah subuh yang aku jajan barang. Nah kita yang Jopo yang pengajian 1 bulan sekali. Sampai ini malah jajan. Misalnya mestinya ini ya kabarnya teko karpe yo karpe. Masya Allah, beruntung sampai yang di perumahan sekitar sini ya. Yang kelima, yang terakhir, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Jadi kalau ingin menyelesaikan masalah itu orang harus punya keyakinan. Makanya Rasulullah itu pernah bersabda, Allah hanya menerima doanya orang yang yakin. Sampai jangan sekali-kali doa tapi nggak yakin. Ya Allah, mudah-mudahan tahun ini rezeki lancar itu. Saat ini ngomong, tapi kok gak itu. Itu namanya nggak yakin lagi. Itu nggak diterima. Harus punya keyakinan. Kalau bahasanya ya orang-orang yang suka memberi motivator itu harus bisa mengatakan saya bisa. Memang betul. Manjada wajah. Orang kalau sungguh-sungguh pasti sukses. Kalau bahasa Jawanya temen tinem. Sopo sing temen-temen mesti akhirnya tinem menemukan. Kalau sungguh-sungguh. Memang ayatnya begitu. Sampai begitu misalnya ada masalah, masalah itu datang di kantor sampai sampai jangan langsung lemas. Ini tantangan. Nanti pasti selesai. Gitu aja. Biarkan saja, nggak usah terlalu dipikirkan teman-teman. Oh masalah itu dipikirkan ya selesai, nggak pakai dipikir, ya selesai sendiri masalah ini. Sampai tambah masuk rumah sakit, jantungnya gak kuat, mati. Biasa saja di sini dunia. Masya Allah, Masya Allah. Saya punya pengalaman. Ada jamaah saya, jamaah haji. Suami istri kan sudah haji aja. Anak perempuannya yang pertama itu pacaran sama non-muslim. Nah, orang tuanya karena sudah haji, bahasanya itu izin, malu punya mantu non-muslim. Anaknya itu didudukkan. Sekarang begini nak, bapak ibu mau pengen kamu mulai lahir sampai sekarang kamu bisa kerja. Sekarang pilih, kalau memang kamu abot pacaran, keluar dari rumah. Tapi kalau abot orang tua, tinggalkan dia. Harapan orang tuanya ngomong begitu, biar abot bapak sama ibu. Lu anak itu nyantai ngomong. Ya sepurone Pak, saya abot pacar saya. Hari ini saya meninggalkan rumah.
Kaget. Anaknya betul-betul keluar. Loh, anak ibu keluar terus baru malamnya ke rumah saya. Loh, nangis. Gimana? Anak saya keluar. Loh, dan ceritanya gimana? Ya saya takut maksud saya biar ke saya kok malah ke sana. Ya wes gak usah dulu. Lu gimana Pak? Terus gimana? Gimana sampai ini? Katanya udah ngomong apa saya apa dia, kalau apa dia tinggalkan orang tua, apa saya tinggalkan dia. Ya sudah terbangun dia apa pacarnya. Itu non muslim lah ya sudah, itu lakon hidup Pak. Ya kalau mau menyalahkan jangan sekarang sebenarnya. Mungkin bapak dulu memang mulai kecil anaknya gak pernah disuruh ngaji, sehingga gak paham agama, gak kuat iman. Iya memang Pak, ya wes. Saya asli Pak. Gimana malah dilono Pak ya ini saya itu. Gak dilono. Saya pean itu jangan teman-teman ekspresi. Saya tanya, anak sampean itu titipannya siapa? Allah, ya sudah, minta ke Allah, kembalikan ke Allah. Pokoknya tiap malam tahajud, habis tahajud berdoa supaya anaknya dikembalikan. Dan itu titipannya Allah yang minta ke Allah. Doanya apa? Oh doanya apa? Yang penting itu ngerti sampean, gak usah anak. Ya Allah, kembalikan anak saya, ya Allah, beri hidayah anak terus tiap habis tahajud. Enggak usah bahasa sampai dewi kain tos. Kowe donga tetep gawat. Kepengin anake bali sing bojo donga mayit. Lah. Kok mama ada arek. Jadi kadang-kadang orang itu kebingungan wong donga ya minta langsung kepada Allah. Permasalahannya apa? Mudah-mudahan kita semua akan selalu mendapat pertolongan Allah. Jadi kalau punya masalah, kata Allah, pertama sucikan hati, sucikan pikiran. Yang kedua selalu syukur, alhamdulillah. Yang ketiga jangan lepas dari masjid untuk selalu sujud. Yang keempat punya keyakinan pasti akhirnya akan selesai. Oke, kalau ada pertanyaan silakan. Ya kalau bisa saya jawab, nggak bisa ya saya ngomong nggak bisa gitu Pak. Saya ini orangnya jujur ya, nggak pernah pusing-pusing gitu. Monggo ibu-ibu kalau ada yang mau tanya, ya. Hidayah itu miliknya Allah apa? Apa Pak? Apa miliknya manusia? Ya, terus? Kadang-kadang kita dalam sumpah itu ya, nyaris sering tidak ada jawaban, sehingga kita terus mengharapkan hidayah. Bagaimana? Ya. Pertanyaannya luar biasa. Hidayah itu milik Allah, milik manusia, miliknya Allah. Nabi aja nggak mampu memberi hidayah. Contohnya mamanya Abu Thalib mau meninggal itu disuruh baca syahadat, nggak mau. Saya milik agama nenek moyang Nabi, walaupun saya selalu membantu Nabi. Nangis Rasul, nggak bisa memberi hidayah. Yang bisa memberi hidayahnya manusia nggak bisa. Nah, terus pertanyaannya kalau Nabi sumpah kadang-kadang kita ingin dapat hidayah tapi nggak dapat maknanya. Ya memang untuk mendapatkan hidayah itu ya harus dicari memang. Hidayah itu nggak bisa ditunggu, harus dicari. Di mana? Ya di tempat-tempat yang di situ memang untuk mendapatkan hidayah. Misalnya di masjid, di masjid taklim, kumpul dengan orang soleh, itu tempat-tempat untuk mendapatkan hidayah. Ngapunten mohon maaf ya, misalnya kita punya teman, hobinya itu gendaan,
kita ngomong Allah tambah tua kok gendaan. Aku itu hidayah. Hidayah itu hidayah, bener kumpul hidayati. Gimana sih? Jadi memang harus dicari hidayah itu. Banyak orang ngomong begitu. Kamu kok gak sholat sih? Jadi mau muslimin. Muhammad imam muslimin. Muhammad imam muslimin. Kok gak sholat sih? Ya itulah. Saya ini belum dapat hidayah. Hidayah kudul. Gak pernah ke masjid gimana dapat hidayah? Ada pengajian dia pergi. Memang untuk mendapatkan hidayah harus mencari. Nah gitu Bang. Jadi yang punya hidayah itu ya Allah itu. Tapi manusia harus ikhtiar untuk mendapatkan hidayah. Dan mudah-mudahan kita semua ya, terutama anak-anak kita Bang. Saya itu kalau mendengarkan berita miris seperti kemarin anak umur 14 tahun diperkosa 14 anak yang masih di bawah umur yang memperkosa sebagian dan yang diperkosa sampai meninggal dunia. Astagfirullah. Oh, alhamdulillah. Ya itu orang yang gak dapat hidayah. Makanya harus didoakan terus anak-anak kita. Panjenengan kalau ingin mendoakan anak yang terkait dengan Al-Quran ya, bisa di dalam surat Al-Furqan ayat 74. Supaya anaknya selalu bertakwa, selalu sukses. Surat apa tadi? Al-Furqan surat 25 ayat 74. Itu doanya dibaca aja, habis sholat. Insya Allah keluarga kita bisa menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Saya kira demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan kajian ini manfaat. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.